Efrafas, Chapter Presiden Sukabumi, Regional Jabar 5. Silakan Pak Robi. Halo, selamat sore, selamat malam semuanya Bapak-Bapak FGB Men. Perkenalkan, nama saya Robi Epafras. Saya berasal dari Sukabumi. Jadi mungkin buat Bapak-Bapak yang di Jakarta atau Bandung, kalau ke Sukabumi boleh kontak-kontak saya. Wih, Kita mantap. temenin, ya. Ada Sukabumi kan banyak wisata ya. Ada Geopark Ciletuh, Pelabuhan, gitu kan. Tapi saya tinggal di daerah kotanya. Oke, untuk Fugaspel, saya Presiden Chapter sejak tahun 2021, jadi baru juga. Saya join di Fugaspel ini baru tahun 2015, itu juga karena diajak teman, gitu kan. Karena bagi saya dari kecil sudah dengar sih Fugaspel. Jadi dulu itu senior-senior ngadainnya kayak di restoran, jadi kalau Sukabumi itu kan namanya ibadah itu di gereja kan umumnya, tapi ini anehnya di restoran ya. Kalau restoran itu setahu saya kalau hari lain itu suka dipakai diskotik dangdut gitu ya. Tapi anehnya pas saya lewat itu dipakai ibadah gitu kan. Jadi orang yang lalu lalang di daerah situ dengar puji-pujian gitu. Jadi saya tahu Fugaspel itu dari kecil sebenarnya. Cuman buat saya itu sebuah persekutuan yang berkelas gitu kan. Jadi saya ini bukan dari bisnismen gitu. Jadi sepertinya udah saya nggak bisa di lingkungan itu gitu ya. Terus setelah saya besar, saya diundang teman. Kemudian tahun 2015 karena rata-rata teman saya di gereja lokal anggota Fugaspel, jadinya udahlah ada orang Bandung nih datang gitu kan. Akhirnya saya join, ikut karena nggak enak ada orang Bandung datang, orang Sukabumi pada nggak respon gitu kan. Jadi waktu itu ke Sukabumi vakum juga sekitar 2015 itu vakum gitu. Jadi teman-teman dari Bandung, Pak Willy Cornelius, Pak Freddy Kosasi pada ke Sukabumi waktu itu. Jadi ya mau nggak mau ya kita ada tamu datang ya kita temuin lah gitu kan. Terus saya juga belajar bahwa orang-orang ini mereka bisnismen tapi pada rendah hati, mereka mau jauh-jauh ke Sukabumi malam-malam gitu kan sharing, dan itu kita saling dikuatkan. Kalau buat saya sendiri awalnya saya cuman ikut doang lah, partisipasi gitu kan. Jadi saya nggak niat untuk jadi pengurus atau apapun gitu kan. Jadi cuman pendengar aja. Tapi kesini-sini ya ini seperti baju yang saya pakai juga ya ini ya. Jadi kalau di Sukabumi kayak misalnya bayar iuran, terus ada kegiatan makan bayar gitu, terus ada lagi beli baju gitu kan. Kadang itu jadi keluhan buat istri saya gitu kan. Saya bukan bisnismen, keluhan juga gitu karena aduh tiba-tiba buat makan aja kadang manajemen keuangannya diatur, ini harus beli baju gitu kan. Contohnya baju ini gitu waktu itu ya. Jadi sepertinya mau aktif di Fugaspel ini buat saya agak sesuatu yang berat gitu kan. Tapi ya puji Tuhan gitu kan, berangsur keadaan pulih ya step demi step, tapi emang itulah musim kehidupan gitu. Jadi step demi step keadaan bisa pulih gitu. Jadi bukan sebuah beban lagi gitu kan di Fugaspel ini. Dan akhirnya istri pun dukung gitu. Dukung saya ada di komunitas ini untuk bertumbuh gitu kan. Kita sebagai pria-pria gimana menjadi pria-pria yang takut akan Tuhan, yang sungguh-sungguh gitu. Akhirnya saya puji Tuhan bisa ada di Fugaspel, dan tahun 2021 dikarenakan dukungan rekan-rekan juga, kita akhirnya saya dipercayakan buat jadi Presiden Chapter untuk Sukabumi gitu kan, dengan tugas yang lumayan banyak juga karena Sukabumi chapternya baru satu, dan kita akan melahirkan chapter yang movement baru satu. Dan malahan sekarang ini saya didorong istri sendiri ya, yang tadinya istri yang
nggak terlalu dukung, malahan dia sekarang yang berapi-api untuk saya tetap membuka chapter lain gitu. Jadi dia ini seorang marketing insurance, jadi suka ke mana-mana gitu kan, ke kota mana, terus ke daerah mana. Akhirnya dia ketemu orang-orang yang ternyata ketika dia sambil memarketingkan, dia ini juga menceritakan tentang kebaikan Tuhan, penyertaan Tuhan gitu. Jadi banyak orang-orang yang temui ternyata pria-pria yang bisa dibilang sontoloyo gitu ya, pria-pria yang belum sungguh-sungguh dalam Tuhan, yang ada kerinduan untuk di join di chapter gitu, join di full gospel gitu. Jadi malahan puji Tuhan gitu. Jadi intinya saya belajar dari sini bahwa yang pertama lewat full gospel ini kita harus ngalamin juga itu pertama itu adalah alami terobosan dalam Tuhan secara pribadi dulu gitu. Jadi kita mengenal Tuhan secara pribadi, kemudian juga terobosan di dalam keluarga seperti yang digadang-gadang sekarang ya, family first gitu kan di full gospel ini, kemudian juga terobosan keuangan juga gitu kan, dan yang sekarang ada terobosan dalam pelayanan. Jadi itu yang Tuhan mau hari-hari ini kita kerjakan. Terus kemudian yang kedua yang saya simpulkan juga adalah jalani musim kehidupan di dalam Tuhan Yesus melalui karya Roh Kudus. Jadi mungkin bapak-bapak yang di tempat ini kita banyak kesaksian, banyak apa ya, banyak ada naik turunnya gitu kan. Dan saya sekarang juga ada di lingkungan puji Tuhan ketika banyak kesaksian, ada bapak-bapak dari Bandung, dari Jakarta ke Sukabumi waktu itu umurnya udah 70, ada yang 80 ya. Waktu itu Pak Ganda masalah ada dari Bandung yang begitu bersemangatnya gitu, ada di full gospel gitu. Jadi buat saya yang masih panjang gitu, musim kehidupan saya yang masih naik turun, tapi ketika ada di lingkungan full gospel ini saya percaya Tuhan terus bisa pimpin saya, kuatkan saya, bangun keluarga yang lebih baik, bangun keuangan, finansial yang lebih baik, dan hubungan dengan Tuhan yang lebih baik. Terus sebenarnya di wadah ini juga kita harus setia karena wadah full gospel ini nggak ada masa pensiunnya. Ya, jadi saya lihat rekan-rekan full gospel ini udah tua, udah 80, tetap melayani Tuhan, tetap pergi ke daerah-daerah untuk memberitakan kabar baik. Jadi organisasi full gospel ini nggak ada, buat saya nggak ada pensiunnya. Mungkin ke organisasi lain ada ya, ada udah pensiun aja. Tapi di full gospel ini sepertinya tidak ada pensiunnya. Dan apapun denominasinya, full gospel komunitasnya. Jadi prinsipnya itu ya, jadi apapun denominasinya, full gospel komunitasnya. Jadi itu tugas-tugas yang basis harus kita kerjakan banyak di full gospel ini supaya banyak pria-pria yang terus dimenangkan di dalam Tuhan. Itu sih kira-kira pengalaman saya melalui full gospel Sukabumi ini. Jadi intinya kedepannya masih banyak tugas yang diemban, masih banyak pencapaian-pencapaian yang harus saya pribadi mencapai di dalam full gospel ini, gitu. Kira-kira itu Pak pemaparan saya. Terima kasih. Bro Robi, ya saya persilakan teman saya Bro Hartono untuk menambahkan. Bro Hartono. Ya, Bro Robi. Ya, Saya menyimak kesaksian Bapak, tapi banyak kan luar biasa ya penegasan-penegasan Bapak terhadap gospel. Ada nggak kesaksian yang menyentuh sejak bergabung di full gospel, Pak Robi? Ya, sejak bergabung di full gospel itu, ini ya, tentang keluarga sih sebenarnya, yang tadi yang istri yang tadinya ngeluh gitu kan, saya kadang, aduh, untuk urusan rumah tangga aja belum benar gitu kan, tapi sekarang ikutan full gospel gitu kan, untuk iuran beli kaos, kadang kan full gospel kita suka nabur juga gitu kan, kegiatan gitu kan, itu sih ya yang bikin berat gitu kan, tapi akhirnya malah sekarang istri sendiri yang dukung gitu, dorong sendiri, itu saya kira titik baliknya. Jadi intinya lebih di family first-nya ya, pemilihnya dulu dikuatin gitu Pak. Gitu. Oke. Thank you Pak Robi. Itu saja Bro Joni. Ya, terima kasih. Kita tepuk tangan untuk Bro Robi. Ya, terima kasih Pak.
Kesaksian yang luar biasa ya. Oke, pesan berikutnya.